Pemirsa, kembali di Lunch Talk, dan di segmen ini kita akan membahas prospek tren busana muslim di Indonesia. Mungkin Mbak Zaskia bisa sharing sedikit bagaimana pengalaman berkecimpung di dunia fashion, khususnya sub fashion hijab. Ya, jadi waktu aku awal mula bisnis di sini lah gitu, itu memang hijab lagi naik-naiknya, baru-barunya booming gitu. Jadi cukup laki sih aku gitu. Jadi pas ada kan beberapa teman aku yang memang udah lama kayak Dian gitu, itu yang harus nge-build banget gitu, untuk ngebuka opini masyarakat kalau misalnya hijab itu bisa juga gaul. Bisa juga gaul. Betul banget. Nah itu waktu aku ngembangin itu aku nggak terlalu sulit karena memang sedang berkembangnya. Tahun berapa tuh Mbak Zaskia? Baru 2 tahun yang lalu ya? Malah sudah berkembang sih sebenarnya. Terus waktu itu udah ada Mbak Dian Pelangi yang merintis atau sebelumnya? Dian udah lama. Oke. Berapa tahun ya? Jadi istilahnya udah dibukain jalan ya? Iya, ada banyak teman-teman dari Miranda, Jenahara, banyak. Nah, terus kalau sampai sekarang kita masih dalam misi kita untuk bikin Indonesia itu sebagai kiblat fashion hijab dunia gitu. Sudah sangat mungkin karena kan kita dengan jumlah penduduk muslim terbanyak ya. Mas Barli sendiri melihat evolusi fashion hijab bagaimana dari tahun ke tahun? Mungkin dari 1 dekade sebelumnya belum ada tuh istilah variasi. Orang pakai jeans sama blazer aja terus pakai hijab ya kan, atau benar-benar gamis yang tradisional dengan bentuk lurus seperti itu. Tepat paling banget, 2 variasi itu aja. Itu penting sekali, mana kalau kita lihat kilas baliknya. Jadi ada historical value-nya, tapi memang karena perkembangan zaman ini memang akhirnya perkembangan fashionnya juga sangat berkembang sekali gitu. Jadi sekarang komunitas ini yang itu ingin memberikan pesannya dan kesannya juga itu balik lagi ingin tampil cantik, ingin tampil fashion, stylish, modis nutup gitu aurat, kan, nutup aurat. Nah, contohnya yang tadi Manda bilang kan bahwa kalau evolusinya sih pasti ini akan lanjut banget gitu, dan sekarang ya maksudnya saya pun walaupun saya tidak berhijab maksudnya gitu, tapi saya sudah harus tahu tata krama dan santunnya seperti apa, dan saya sekarang sudah mulai menyukai bahwa untuk bisa mendandankan seseorang itu ya harus punya ininya, etikanya sih menurut aku gitu. Oke, hijabers emang udah banyak banget ya, dan pasar bisa dibilang sangat luas. Tapi gimana dengan persaingan bisnisnya? Ini kan kalau misalnya kita lihat Tanah Abang ya kan, kemudian mungkin salah satu mall yang memang khusus menjual jilbab dan juga busana muslim, belum lagi bermunculan ya busana muslim. Bagaimana designer wear bisa fit into the market share? Mbak Zaskia dulu mungkin yang sudah berkecimpung lebih lama. Kalau itu susah ya, maksudnya gimana ya, kalau itu udah makanan sehari-hari sih gitu. Misalnya kita bikin koleksi bulan ini, tiba-tiba nggak berapa hari kemudian udah ada di Tanah Abang juga. Jadi memang fashion itu ya? Satu merek menginspirasi rumah mode yang lain, itu kan skala internasional juga terjadi serba ya. salah gitu. Jadi kalau misalnya mau kayak gitu, kita juga mau klaim nggak bisa gitu, karena memang ya namanya inspirasi datang dari mana aja boleh kan gitu, menurut mereka kan gitu. Cuman ya aku sampai hari ini sih nggak ada masalah ya gitu, tetap kita kan tergantung kualitas juga, mungkin bisa beli harga yang lebih murah tapi kualitasnya beda gitu, yang kita pakai beda, dari mulai dari mulai pakai pemakaian bahannya sampai proses jahitnya, semuanya kan beda gitu. Tapi kayaknya kalau tenun Lombok atau kain songket agak susah ditirunya mungkin ya. Mungkin kalau motifnya iya gitu, tapi mungkin bisa jadi juga kalau dengan siluet atau mungkin modelnya ya bisa saja sebenarnya gitu. Tapi karena memang dari kain-kain ini bisa dijual di mana saja akhirnya gitu, karena kita juga, tapi karena memang kita disupport oleh pemerintah daerah Lombok, jadi kita mau nggak mau kita harus datang ke pengrajinnya gitu, dengan melihat langsung kain-kain yang dipilih seperti apa gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk yang dijual misalnya ada di Tamrin City, kain-kainnya juga ada sebenarnya gitu. Jadi sebagai pemakai kita juga jadi aware ya, yang mana yang memang karya asli dari pengrajin dari daerah, yang mana yang mungkin cetakan seperti itu. Jadi pengetahuan juga harus terus berkembang gitu. Mbak Zaskia, kalau menurut pengalaman Anda sudah 2 tahun berkecimpung, market Indonesia hijabers sukanya apa sih kalau dibedakan dengan misalkan ada hijabers Malaysia atau hijabers dari Timur Tengah, yang membedakan khas Indonesia itu apa? Sebenarnya Indonesia beraneka ragam juga ya. Mungkin kalau misalnya di Timur Tengah itu mereka memang lebih sukanya ke glamour gitu. Kalau misalnya hijabnya glam gitu, dari mulai hijabnya sendiri, sukanya pokoknya serba yang sparkling gitulah. Terus kalau misalnya Indonesia beraneka ragam sih gitu. Kalau misalnya di Jakarta pun ada yang memang suka
tampilan yang lebih simpel. Kalau aku kan memang signature aku simpel gitu kan. Kalau misalnya ada kayak Dian kan dengan warna-warni itu banyak juga memang yang teman-teman yang suka. Jadi memang macam-macam gitu. Makanya inilah banyak kayak desainer, makin banyak desainer sebenarnya makin bisa memberikan warna, banyak memberikan pilihan untuk customer-customer khususnya di Indonesia. Namanya hijab fashionistas ya. Yang ready to wear aku Hijabi Fashionista by Zaskia Sungkar, tapi disingkatnya ya HF by Zaskia Sungkar. Oke, itu rame itu. Selalu ada yang memesan secara online maupun juga datang ke showroomnya? Iya, alhamdulillah. Mas Barli gimana? Baru aja kan merintis dan ini baru launchingnya besok di New York. Aku sebenarnya 2013 2013 udah launching dengan B-nya itu ikut Jakarta Islamic Fashion Week. Nah, setelah itu dengan launching Jakarta Islamic Fashion Week itu barangnya udah langsung habis karena memang komunitasnya ada. Aku kan maksudnya menjual ini kan bisa dengan shawl-nya, bisa dengan blusnya, bisa dengan outernya, bisa dengan roknya, bisa dengan celana volumenya. Dan itu sebenarnya yang non hijab dan hijab itu bisa digunakan, bisa dipakai gitu, masih bisa pakai gitu. Jadi sebenarnya yang tadi Manda bilang gitu evolusinya ya sangat tinggi sekali gitu, dan kalau misal dibandingkan negara-negara lain ya tentunya ya sebenarnya fashion itu ada yang namanya street fashion, ada yang namanya fashion mid sport, ada yang glamour, ada yang vintage. Nah sebenarnya gaya-gaya itu sebenarnya dipakai hijab pun itu juga bisa gitu loh. Jadi intinya sebenarnya fashionnya tetap satu gitu, tapi cuman hanya pakai variasinya selalu aja, ada variasi hijab untuk setiap jenis fashion gitu ya. Gitu. Yang penting syar'inya adalah misalnya kayak tangan tuh nggak boleh ketat, bagian pinggul tuh nggak boleh kelihatan gitu. Kalau misalnya sekarang mau pakai mom jeans gitu, tapi nggak boleh kelihatan yang ketat di bagian paha gitu. Itu benar-benar harus yang boleh pakai high waist tapi harus yang agak sedikit volume, ada employ-nya misalnya kayak gitu. Etika berhijab ini juga dimainkan dengan jenis-jenis desain, jadi permainan yang seru juga ya buat desainer dan tantangan tersendiri pastinya. Gitu. Baik, Mbak Zaskia juga Mas Barli, kita masih ada satu segmen lagi. Oke.